Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. 3 hari telah berlalu sejak kompetisi pemurnian pil. Selama 3 hari ini, keterampilan penyulingan obat Xiaoyan yang luar biasa menyebar dari mulut ke mulut oleh sebagian besar siswa di Akademi Dalam. Pada saat ini reputasi Xiaoyan di Akademi Dalam sepertinya sebanding dengan para pakar top dalam 10 besar ranking kuat. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 akan dapat menikmati perawatan yang sama seperti Dou Huang yang kuat, atau bahkan Dou Huang dimanapun berada. Orang bisa melihat sekilas dari sikap yang tiba-tiba menjadi hangat yang ditunjukkan oleh tetua Akademi Dalam itu terhadap Xiaoyan. Di masa lalu, para tetua itu hanya memperlakukan Xiaoyan sebagai siswa dengan potensi besar karena perintah yang tenang yang diberikan oleh tetua pertama untuk merawat Xiaoyan secara khusus. Namun, sekarang mereka benar-benar memperlakukannya sebagai orang dengan level yang sama ketika mereka berbicara. Ada kesopanan tambahan yang sulit dilihat ketika mereka berbicara atau bercakap-cakap. Setelah semua, tetua ini jelas tahu dalam hati mereka bahwa nilai seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 jauh melebihi orang kuat dari kelas Dou Huang. Setelah jelas memahami perbedaan nilainya di antara mereka berdua, beberapa penatua secara alami tidak lagi menunjukkan kesombongan seseorang penatua di depan Xiaoyan. Ini karena mereka tahu status mereka tidak mengandung banyak kekuatan penekan dibandingkan dengan Xiaoyan. Karena tidak ada gunanya, apa gunanya menggunakan status mereka untuk berbicara? Selama 3 hari, reputasi Xiaoyan telah melambung dalam Akademi Dalam. Selain itu, Xiaoyan meminjam reputasi yang telah ditempa dalam kompetisi untuk menyebarkan berita penting kepada siswa Akademi Dalam bahwa Gerbang Pan telah mulai menjual pil obat. Setelah menyaksikan penyempurnaan pil Xiaoyan di Stadion Utara, cukup banyak orang menjadi tertarik pada pil obat Gerbang Pan. Lebih jauh lagi, cukup banyak orang mulai sering mengunjungi daerah di luar daerah siswa baru, ingin membeli pil sebelumnya. Selain itu, 5 area perdagangan yang dijanjikan geng obat juga berturut-turut diambil alih oleh Gerbang Pan karena kemenangan Xiaoyan dalam kompetisi. Geng obat jelas sangat kecewa. Mereka merasa sangat sakit menyerahkan wilayah perdagangan ini dengan volume lalu lintas yang sangat tinggi, dan telah berulang kali menemukan alasan untuk menunda menyerahkannya. Tipu muslihat kecil dari pihak lain secara alami hancur setelah Xiaoyan mengundang penatua Hao untuk menunjukkan wajahnya. Akhirnya di bawah wajah penatua Hao yang tanpa ekspresi, geng obat hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka menyaksikan ketika anggota Gerbang Pan menghapus lambang geng obat yang diukir di daerah perdagangan dan menggantinya dengan milik mereka. Setelah 5 area perdagangan ini masuk ke tangan mereka, Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar merasakan apa yang disebut memiliki lalu lintas manusia yang panas. Hanya dalam 1 hari hampir 200 pil obat terjual. Ketika mereka menyaksikan energi api yang melonjak di kartu kristal api, Xiaoyan dan beberapa yang lainnya tanpa sadar sedikit tercengang. Pil obat benar-benar dijual dan kunci yang ditempatkan di geng obat pada bahan obat juga telah dihapus. Tentu, Xiaoyan perlu sibuk. Namun Xiaoyan masih tidak dapat memenuhi permintaan
bahkan setelah penyulingan selama 2 hari sepanjang hari dan sepanjang malam. Xiaoyan hanya bisa tertawa pahit dan menjabat tangannya. Setelah itu dia mengungkapkan kepada Xun dan sisanya saran yang telah lama muncul di dalam dirinya. Kita harus pergi dan merekrut beberapa alkemis, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengenakan lingkaran hitam di sekitar matanya saat dia dengan tak berdaya membentangkan tangannya ke arah Xun dan 2 lainnya di aula. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan perbaikan skala besar seperti itu sendiri. Karena itu kita harus merekrut orang, ucap Xiaoyan. Mempekerjakan orang? Kalau begitu, bukankah kita harus membocorkan formula obat kepada orang lain? Xun agak terkejut ketika dia awalnya mendengar saran Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya tidak bisa tetap terkunci di rumah memurnikan pil obat setiap hari kan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit ketika dia berbicara. Kita tidak bisa menyimpan rahasia formula obat selamanya. Selain itu, Anda semua melihat nilai dari ketiga formula obat ini terlalu tinggi. Jika benar-benar ada hari ketika rahasianya bocor, saya secara alami akan mengeluarkan formula obat yang lebih luar biasa, ucap Xiaoyan. Kata-kata ini memang benar. 3 jenis formula obat hanya sekitar tingkat pertama atau kedua. Mereka tidak bisa dianggap terlalu berharga. Xun dan 2 lainnya ragu-ragu sejenak ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Lagi pula dia tidak bisa tetap bersembunyi di pil pemurnian gerbang setiap hari. Aku akan menyerahkan masalah mencari alkemis padamu. Ingat, Anda harus melakukan ini secara pribadi. Anda harus menyelidiki dengan jelas setiap alkemis yang memasuki gerbang Pan. Apakah mereka memiliki hubungan dengan geng obat di masa lalu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengingatkan dengan serius. Apakah Xiaoyan gegeh khawatir Han Xian akan mengirim seseorang untuk diam-diam menyelinap ke gerbang Pan? Xun bertanya sambil tertawa lembut. Orang itu bukanlah seseorang yang jujur dengan segalanya. Dia tidak akan mengesampingkan menggunakan metode seperti itu jika memungkinkan dia untuk mendapatkan formula obat. Xiaoyan berkata dengan lemah. Baik, aku mengerti. Serahkan hal ini kepada kami. Efisiensi di mana kelompok Xun melakukan sesuatu menyebabkan Xiaoyan menjadi terdiam. Pada hari kedua setelah dia mengajukan sarannya, Xun memimpin untuk menemukan 3 alkemis yang berada di sekitar tingkat 3. Dari apa yang dikatakan Xun mereka tidak direkrut oleh Departemen Alkemis karena satu dan lain alasan. Karena itu mereka tidak terjerat dengan geng obat di dalam akademi dalam. Sebaliknya, karena mereka berbagi pekerjaan yang sama, mereka sering diganggu oleh anggota geng obat. Begitu mereka mendengar bahwa gerbang Pan berniat menyerap alkemis yang tersebar, mereka pada dasarnya setuju tanpa banyak keraguan. Jika itu di masa lalu, para alkemis ini mungkin tidak terlalu memperhatikan fraksi baru seperti gerbang Pan. Namun, sekarang berbeda. Meskipun gerbang Pan tidak memiliki Dowling Elite, mereka memiliki seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Nama ini cukup untuk menarik banyak orang. Alkemis ini datang karena reputasi Xiaoyan sebagai alkemis top di akademi dalam. Xiaoyan tidak memiliki banyak keraguan dalam kemampuan Xun untuk membedakan orang. Setelah dia bertemu dengan ketiga alkemis dan melihat wajah mereka dipenuhi dengan penyembahan, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun ia menemukan bahwa mereka bertiga memiliki pengalaman penyulingan obat yang cukup baik setelah tes. Oleh karena itu Xiaoyan segera setuju untuk menerima 3 orang ke gerbang Pan. Xiaoyan tidak segera menyerahkan formula obat kepada mereka setelah menerima 3 alkemis. Sebagai gantinya,
Dia diam-diam mengamati percakapan dan perilaku 3 orang sebelum memanggil mereka bertiga ke ruang rahasia 2 hari kemudian. Dia kemudian membagi 3 formula obat lengkap untuk 3 pil obat kepada 3 orang itu, dan dengan tegas memerintahkan untuk tidak membocorkannya. 3 alkemis terkejut dengan tindakan murah hati Xiaoyan memberikan formula obat kepada mereka setelah hanya 3 hari. Saat itulah mereka membungkuk kepada Xiaoyan dengan wajah bersemangat. Tidak perlu menyebutkan hal lain, hanya kepercayaan dari Xiaoyan saja sudah cukup untuk menyebabkan orang-orang ini yang telah kacau dengan cukup menyedihkan karena penindasan geng obat merasakan rasa terima kasih di hati mereka. Xiaoyan akhirnya diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat kegembiraan dan rasa terima kasih di wajah 3 orang setelah menyerahkan formula obat dengan mereka. Paling tidak ketiga orang ini bisa dipercaya berdasarkan penampilan sekarang. Dengan 3 pembantu Xiaoyan menjadi lebih leluasa. Selama beberapa hari yang singkat dia tinggal di gerbang Pan, dia kadang-kadang memberikan petunjuk tentang memperbaiki pil obat kepada mereka bertiga. Dia akhirnya melarikan diri dari kehidupan penyiksaan yang menyedihkan siang dan malam hanya beberapa hari sebelumnya. Meskipun harga obat dari gerbang Pan sedikit lebih murah daripada harga geng obat, itu tidak dapat dibeli setiap hari. Oleh karena itu, setelah beberapa hari pertama penjualan yang kuat, situasi berapi-api di mana pil obat yang dipajang dibeli sepenuhnya dalam waktu 1 jam jarang terjadi lagi. Namun situasi penjualan saat ini sudah cukup untuk mematahkan monopoli geng obat dan bersaing dengan mereka. Manusia pada akhirnya adalah makhluk hidup yang pelupa. Oleh karena itu, setelah 1 minggu, suasana yang tinggi yang disebabkan oleh kompetisi pil obat juga mulai menjadi lebih melemah. Pada saat ini Xiaoyan juga menghela nafas lega. Sekarang ada jauh lebih sedikit tatapan seperti jarum panas dan orang-orang menunjuk padanya ketika dia keluar. Hanya pada saat ini gerbang Pan sepenuhnya datang pada jalurnya. Shun-Er dan yang lainnya juga mulai meluangkan waktu untuk memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih. Efek pelatihan yang mereka peroleh juga menyebabkan Xiaoyan merasa agak terkejut. Menurut kecepatan pelatihan ini, ada kemungkinan bahwa Shun-Er, Huja dan Wu Hao akan dapat menembus dan memasuki kelas Dowling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu kekuatan gerbang Pan akan mengambil lompatan besar dan melambung tinggi. Mungkin itu karena Xiaoyan telah mundur dalam menara pemurnian Ki Api Langit untuk waktu yang lama terakhir kali, tetapi dia tidak ingin memasuki menara bawah tanah dengan udara tertutup rapat untuk berlatih. Selain itu, dia juga mengerti dengan jelas bahwa baginya yang baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu, efek memasuki menara untuk berlatih tidak akan terlalu besar. Selama waktu luangnya, Xiaoyan menemani Wu Hao untuk pergi ke area pertempuran beberapa kali. Atmosfer pertempuran panas yang sangat berapi-api di dalam pada dasarnya menyebabkan setiap orang yang masuk memiliki perasaan yang sangat bersemangat. Semua orang berharap mereka bisa menjadi aktor utama di sembarang tempat. Di area pertarungan ini, selama kamu memasuki arena, kamu akan menjadi karakter utama yang paling mempesona. Tangan Xiaoyan memegang pagar tidak bergerak saat dia malas mengamati pertarungan yang sangat hebat di bawah ini. Saat Daoki yang kuat menyebar, pasir berterbangan dan bebatuan terlempar. Kadang-kadang serangan akan mendarat di dinding yang keras dan pecahan batu akan berhamburan ke mana-mana. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyaksikan agility teknik Do. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyaksikan teknik Do tipe kelincahan yang elegan yang ditampilkan oleh pesaing di arena. Jantungnya tiba-tiba bergerak ketika jarinya perlahan menggosok cincin penyimpanannya. Di dalamnya ada sebuah gulungan yang cukup untuk membuat mata banyak orang memerah. Itu adalah teknik Do kelas D tipe kelincahan.
yaitu gerakan 3000 petir. Tampaknya seharusnya sudah waktunya untuk mulai berlatih, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam pelan dan jantungnya tiba-tiba merasa panas berapi-api. Sepertinya aku harus memasuki pegunungan yang dalam sendirian. Xiaoyan tertawa pelan. Setelah itu dia tidak menunggu untuk menyapa Wu Hao yang sedang menunggu untuk memasuki arena. Sebagai gantinya, dia berjalan keluar dari arena pertarungan. Setelah beristirahat selama hampir setengah bulan, ia harus menambahkan chip tawar-menawar yang berat untuk kekuatannya sendiri. Jelas, tidak mungkin untuk mempraktekkan gerakan 3000 petir di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, Xiaoyan berniat untuk memasuki pegunungan yang sangat dalam sendirian dan tinggal di sana sampai dia berhasil mempelajari 3000 petir. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.